Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Saya pastikan bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Di sini disampaikan bahwa menjelang pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023, Menteri Abdullah Azwar Anas selaku Menpan RB menyinggung soal honorer. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang disinggung oleh Menpan RB terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K yang segera akan dilaksanakan mulai 17 September ke depan ini? Simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyinggung lagi soal rekrutmen honorer. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, maksudnya perekrutan honorer ini yaitu honorer menjadi aparatur sipil negara melalui jalur pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Berbicara di acara bertema Transformasi Riset dan Inovasi menuju Indonesia Emas 2024 pada hari Selasa 5 September, Mas Anas selaku Menpan RB mengungkapkan bahwa upaya menciptakan birokrasi berkualitas antara lain terganggu oleh proses rekrutmen honorer yang dilakukan secara sembarangan. Belum lagi seleksi CPNS beberapa tahun lalu yang dilakukan secara tidak transparan, yang formasinya dibuka sesuka-suka kepala daerah dan yang direkrut kerabat atau saudara-saudaranya. Ini benar-benar mengganggu katanya. Dan itu suatu hal yang wajar karena memang perekrutannya bukan berdasarkan perekrutan yang sistematis. Jadi rekrutmen ASN tidak berkualitas. Rekrutmen honorer sembarangan, honorer karena tim sukses, relawan, dimasukkan honorer, ini sebagian tapi ya tidak semua. Akhirnya birokrasi kita tidak profesional. Ini kata Menteri Azwar Anas saat memberikan arahan di acara Town Hall Meeting BRIN Jakarta yang ditayangkan di YouTube. Jadi pada kesempatan yang sama juga, Menteri Anas mengakui bahwa pemerintah belum menemukan cara yang tepat dan efektif untuk mencegah para kepala daerah melakukan rekrutmen honorer secara sembarangan. Meski sebenarnya juga sudah ada larangan, tetapi tetap saja kepala daerah melakukan rekrutmen tenaga honorer. Bupati, gubernur tidak bisa juga ditutup mati oleh, dalam arti tidak boleh angkat honorer. Ini saya bilang semakin dikasih pagar tinggi-tinggi, gubernur bupati pasti akan melompat. Ini kata mantan bupati Banyuwangi 2 periode itu. Ya, jadi itu istilahnya Bapak Ibu dalam arti masih saja punya alasan untuk bisa merekrut para honorer. Beliau juga mengatakan mestinya sisa honorer tinggal sekitar 200 ribuan.
Namun begitu dilakukan pendataan dalam rangka penataan jumlah honorer menjadi 2,3 juta. Ada 446.000, mestinya tinggal 200.000, tetapi malah menjadi 2,3 juta. Ini problem cetusnya. Lanjutnya selaku Menpan RB, daripada melarang kepala daerah merekrut honorer, maka lebih baik dibuka saja seleksi ASN dengan sistem seleksi yang ketat dan transparan untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas. Mending dibuka rekrutmen untuk mengganti mereka honorer yang meninggal, pensiun, berhenti, tetapi dengan aturan tertentu dikontrol oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kantor regional, jadi termasuk juga kementerian lembaga harus dapat persetujuan dan sistemnya juga harus dengan tes dan sebagainya. Ini kata Menteri Anas. Dia mengatakan dengan seleksi aparatur sipil negara berbasis kompetensi, maka akan didapatkan birokrasi yang profesional yang bisa memberikan layanan berkualitas. Sehingga tekanan-tekanan untuk menerima honorer non-aparatur sipil negara bisa berkurang. Ini ujar Menteri Anas selaku Menpan RB. Diketahui bahwa jadwal pendaftaran CPNS dan P3K 2023 ini akan dibuka pada 17 September. Jadi para tenaga honorer berpeluang berubah status menjadi ASN P3K. Namun prosesnya tetap melalui seleksi. Tidak serta-merta diangkat menjadi P3K. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu terkait dengan hal ini. Maka dalam hal memenuhi kebutuhan ASN yang berkualitas, maka pemerintah melalui Menpan RB mengangkat honorer menjadi aparatur sipil negara melalui seleksi yang sangat ketat. Jadi melalui hal ini, maka pemerintah mendapatkan para honorer yang nantinya telah direkrut menjadi ASN yang sifatnya berkualitas karena memang sudah melewati tes yang ketat. Nah, Bapak Ibu honorer terkait dengan pendaftaran CPNS dan P3K 2023, jelasnya banyak di antara Bapak Ibu honorer yang minat untuk mengikuti tes. Sebelum mendaftar, dari sekarang persiapkan dirinya, siapkan segala syarat, administrasi, dan dokumen penting yang dibutuhkan pada saat pendaftaran, sehingga nantinya Bapak Ibu bisa lolos menjadi aparatur sipil negara atau ASN P3K, demikian juga dengan PNS atau pegawai negeri sipil. Nah, itulah informasi terkini Bapak Ibu. Semoga hal ini bisa diperhatikan demi impian Bapak Ibu menjadi ASN P3K maupun PNS melalui seleksi CPNS dan P3K 2023. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.